وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن الله يفقهنا في الدين ويعلم التعبير ويهدينا إلى سواء السبيل. ثم إلى أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وشيخنا وشيخنا ومعلمنا ونسلنا ومن وقل علينا يقص خاصة المؤمن هذا الكتاب إرشاد عبادنا سبيل الرشد. نفعنا الله به في جميع وجميع مشايخنا ومعلمينا ونسلنا ومن وقل علينا وخصوصا لراتب الفقير بنا أن يسر الله بنا بكل ربنا بجنب رحمة المدينة ووصولهم وفروعهم وجميع آبائنا وأمهاتنا الحاضرين من المرحومين مرحومات مغفور المغفرة إن الله عند غشاهم بالرحمة والمغفرة. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita berdoa sekali lagi buat semua kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah selalu berikan kita keluarga kita sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur dalam taat, yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Allah pelihara kesehatannya kita semua. Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari virus, dari wabah, dari hal-hal yang mematikan. Dan mudah-mudahan segala hajat, niat baik, cita-cita, usaha, ikhtiar kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah jadikan minas sholihin was sholihat, dan sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berumah tangga Allah berikan jodoh yang cocok dunia dan akhirat, dan Allah terus bimbing kita dalam kebaikan, Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat, diwafatkan husnul khatimah. Biqabul alaniyatil maghfurah. Syahidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Barusan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Sa'id man iktasala yaumal jumu'ati wastama wa massa min tibin in kana indahu wa labisa من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. والبزار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة. والطبراني عن أبي الدرداء إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الأمائم يوم الجمعة إلى آخره والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آمين اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وانشر علينا رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, guru-guru kita yang hadir malam ini, di antaranya Mukarram Ayahanda Ustaz Dr. Andes Syekh Haji Abdul Aziz, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mukarram guru kita Anda Ustaz Haji Marfati, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Amin. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Ahmad Dasuki, Ustaz Ibrahim Rosyadi dan juga para sahabat, para jamaah semua, Bapak RT Ahmad Zayadi dan seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan semua kita Allah berikan sehat walafiat. Syukur pada Allah kita panjatkan malam ini kita hadir kembali dalam majelis taklim kita di malam Senin ini di keadaan yang masih suasana pandemi. Alhamdulillah banyak hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dalam suasana yang seperti ini. Mudah-mudahan kita yang istiqomah di majelis taklim senantiasa Allah pelihara kita dalam sehat walafiat. Amin. Maka sebagai bentuk ekspresi dari tindakan kita yang kemarin banyak ulama-ulama kita meninggal dunia, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang dipanggil Allah senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min jannah. Umbillah Ustazah Hajjah Mulyati binti Haji Muhammad Seman, Al-Maghfurlah Ki Haji Abdul Rashid binti Haji Abdul Syafi'i, Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Zainuddin Jazuli binti Jazuli Usman Kosol Jawa Timur, dan para ulama-ulama yang sudah berpulang rahmatullah. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka sebagai tindakan kita bahwa lama-lama guru-guru kita akan banyak yang berpulang rahmatullah. Kalau hanya sebatas semacam status, mendoakan lewat status Facebook, Instagram, Twitter, ataupun WhatsApp dan sebagainya, tidak ada tindakan nyata sebagai bentuk penyesalan kita untuk terus belajar dan belajar, maka tidak akan pernah ada perubahan. Artinya sebelum lebih banyak lagi mereka-mereka yang meninggal dunia, yang itu sebagai tanda Allah angkatnya ilmu dari dunia ini dengan diwafatkannya para ulama, sebelum itu habis maka kita kudu rajin-rajin ngaji. Kenapa begitu? Karena tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Inna Allah la yahdiul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak akan pernah mengangkat ilmu dari dunia dengan cara ilmu itu naik atas. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi dengan cara mewafatkan para ulama itu adalah bagian dari diangkatnya ilmu. Maka ketika ilmu sudah diangkat dari para pemiliknya, yang ketika mereka meninggal dunia semuanya ilmu dibawa ke kuburannya, maka yang tersisa tinggal kebodohan. Faktanya hari ini masih banyak ulama-ulama kita yang kagak ngaji juga banyak, maka kebodohan juga semakin banyak. Karenanya buat kita orang-orang yang selalu diingatkan di majelis taklim, khususnya di tempat ini ada malam Senin, Ahad subuh, ada malam Selasa dan lain sebagainya, ini sebagai bentuk peringatan buat kita. Ayo kapan ada waktunya datang ke pengajian, sesekali cobain duduk di majelis taklim. Majelis taklim memang berat karena memang setannya banyak. Banyakkan orang ngaji, setannya dibanding orang sembahyang. Orang sembahyang itu setan di kaki itu cuma 70, Bang.
Kalau buat hari pertama majlis taklim 700. Bayangkan mana gitu? Haji. Nggak bayangkan gitu. Haji, baru haji kok. Dia kata nguping doang ngantuk. Coba deh. Apalagi nunduk hajinya, coba busuk. Awalnya tidur. Jadi orang yang ada di majlis taklim memang berat dibanding mereka yang ibadah. Tapi setan akan lebih takut kepada orang yang berilmu meskipun dia tidur ketimbang ada orang yang sholat dalam sholatnya dia nggak paham tata caranya. Maka dengan keadaan kita yang semakin banyak ulama-ulama kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, ayo kita rubah kebiasaan kita semakin istiqomah hadir ke majlis taklim yang kita berharap 1-2 tempat yang sering kita dudukin itu akan menjadi thariqah kita, jalan kita ketika kita akan diwafatkan, kita minta diwafatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka malam ini melanjuti pembacaan kitab kita masih tentang bab sholat Jumat di redaksi yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri, manikah salah siapa orang yang mandi yaumal Jum'ati pada hari Jumat, wastaka bersiwak, wa massa min tibin, dan dia mengusap dari wewangian, in kana indahu, jika ada di sisinya, wala bisa min ahsani thiyabihi, dan menggunakan atau memakai. Orang yang akan melaksanakan sholat Jumat dia memakai min ahsani thiyabihi, dari sebagus-bagus pakaiannya dia pakai kalau sembahyang Jumat. Tsumma kharaja, kemudian dia udah dandan rapi, dia keluar rumah, hatta ya'tiyal masjid, sehingga dia mendatangi masjid, walam yatakhatta riqaban nas, dan dia masuk ke barisan, enggak langkain pundak orang. Kalau dia langkain pundak orang maknanya mesti sudah penuh, berarti dia datang paling belakang. Walam yatakhatta, dan tidak melangkahi riqaban nasi, akan pundaknya manusia. Tsumma raka'a, kemudian dia ruku, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masya Allah, ayyarka'a, dia ruku, tsumma ansota, selesai dia ruku, kemudian tsumma ansota, dia berdiam. Idza kharajal imamu, apabila telah keluar siapa imam, falam yatakallam, maka dia tidak berbicara, hatta yakhruju, sehingga selesai, min sholatihi, daripada sholatnya, kana kafaratun lima bainahuma wa bainal jum'atil lati qablah, maka adalah orang yang mandi pagi buat sholat Jumat, kemudian dia bersiwak, kemudian dia pakai wewangian, dia pakai bajunya yang paling cakep, dia masuk ke masjid nggak ngelangkain orang karena dia datang paling dulu, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia dengerin imam dengerin khutbah, maka kana kafaratun lima bainahuma, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Lima bainahuma wa bainal Jumat, antara hari Jumat ini dengan Jumat sebelumnya. Amin. Hari Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Jadi ini tiap Jumat dianjurkan begini. Jadi pagi kita udah mandi dengan sholat Jumat, kemudian pakai pakaian yang cakep, berangkat ke masjid, sholat sunat tahiyat masjid. Dan syaratnya belum atau tidak melangkahi pundak orang, berarti kita duduk paling depan. Gitu. Falam yatakalam, maka dia tidak berbicara hatta yakhruju min sholati, sehingga selesai daripada sholatnya. Dia dengerin khutbah sampai selesai sembahyang, dia nggak ngobrol, nggak ngomong dulu, maka akan mendapatkan
pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Caranya ketika selesai sholat kakinya jangan berubah, kemudian dia baca musabbihat, Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Baru berubah kaki baca ilahinas tulil firdausi ahla wala aqwa ala nahil jahim fahabli taubatan waqfir dhunubi fa innaka ghafuruz dzambi azim 5 kali. Udah 5 selesai baru baca. Udah itu. Cuma segitu doang. Itu kalau dikerjain nggak ada 5 menit terus selesai semuanya. Paling lama 3 menit. Saya kalau bacanya kan cepat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Ilah-ilahnya 5. Nah ini tradisi yang bagian daripada kesunahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu guru-guru kita di sini mengamalkan ini. Lalu bagaimana kalau kita mau baca sendiri? Asal kaki nggak bergerak, kaki tetap posisi dalam tasyahud akhir. Selesai ucap salam langsung baca Fatihah 7, ila hadratin Nabi Al-Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq An-Nas 7, maka kita dapat yang baca. Nah ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa keutamaan hari Jumat dari awal kita mandi sudah mendapatkan fadilah keutamaan. Kemudian kita pakai baju yang paling cakep. Kemudian kalau punya siwak, bawa siwak dari kanan, lidah 3 kali. Kalau nggak punya, pakai ujung ini. Dulu saya sering lihat Habib pakai ujung sorban, meskipun lagi sembahyang dia lupa gitu. Jadi tetap sama pahalanya. Jadi karena siwak yang biasa dipakai itu dari kayu, dan itu sifatnya bisa mengangkat kotoran yang ada di gigi, maka kalau itu nggak ada, pakai ujung ini, dan ini pun sifatnya bisa mengangkat kotoran yang ada di sini. Kalau nggak punya siwak. Dan orang yang melaksanakan sholat dengan siwak sama yang nggak pakai siwak lebih afdal yang pakai siwak. 70 bandingannya. Ntar di hadis ketiga ada fadilah keutamaan buat orang yang sembahyang Jumat pakai sorban. Maka besok-besok kalau pakai sorban jangan dipakai buat sejadah, harus di pundak begini. Yang sembahyang pakai siwak sama nggak pakai siwak, yang sembahyang pakai peci sama nggak pakai peci, yang sembahyang pakai imamah sama nggak pakai imamah, itu lebih afdal yang pakai. Kemudian yang kedua al-bazzar, wal bazzar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu azfarahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallimu maknanya motong, gunting kuku. Azfarahu akan kuku jari jemarinya, wa yaqussu syaribahu, dan motong kumis. Yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, qabla al-khuruji, sebelum dia keluar rumah, ila sholati, sebelum melaksanakan sholat. Gunting kuku kalau mau datang sholat Jumat itu sunnah. Jadi gunting kuku, nyukur kumis, kalau mau datang sholat Jumat hukumnya sunnah. Hari Jumat kemarin dari Kamis sore sampai
sebelum asar. Cuman mumpung saya ingat, perhatian, ini sudah masuk tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Besok Jumat kalau mau motong kurban bagi Idul Adha, jangan potong kuku, jangan nyukur rambut, jangan. Yang niat mau berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah, jangan motong kuku, jangan nyukur bulu-bulu yang ada. Kalau kayak potong, nah kalau nggak korban mah ngapain? Ini buat yang mau korban kambing, sapi atau mau korban dulu yang mau korban. Yang emang udah patungan pengen korban, jangan motong kuku. Biarin aja panjang apa. Jumat besok jangan dipotong dulu, nanti setelah korban hewannya dipotong baru kita potong yang ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa seluruh apa yang ada di anggota tubuh kita ketika masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 dianjurkan tidak memotong kuku dan juga bulu-bulu yang ada. Kalau orang yang mau berkurban, nanti di akhirat seluruh apa yang ada bakal masuk surga semua. Jadi kalau ada yang lagi ada yang terpotong, dia ikut masuk. Makanya yang mau kurban kambing, sapi, kerbau, atau udah patungan, jangan motong kuku, jangan gunting bulu-bulu. Cukur dulu ini mau Idul Adha, mau apa? Idul Adha harus cukur. Gak usah pakai cukur, mau ngopot. Kemudian ini yang kedua, jadi Nabi kebiasaannya itu motong kuku dan menggunting kumis. Kalau jenggot sudah dipandangin. Kalau dia kurang rapi, dirapiin. Jenggot sundanya dipandangin. Nah ini yang terakhir. Wattabrani an Abi Darda, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amain yaumal jum'ati. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu dan para malaikat-malaikatnya Allah yusallun, bersolawat. Solawatnya Allah dan malaikat buat kita memberikan rahmat buat kita. Bagi siapa itu diberikan? Ala ashabil amaim yaumal jum'ati, terhadap ashabil amaim, sahibul imam, orang yang pakai sorban pada hari Jumat. Kalau emang malu bawa sorban dari rumah, umpet dari sini. Kalau nggak biasa kan malu bawa. Nggak apa-apa, betul aja di sini, di perut. Itu nggak apa-apa. Mau belum haji, udah haji, pakai gamis, pakai imamah nggak apa-apa ya. Emang ada keutamaan tuh, ada keutamaan. Ada anjuran yang malah dulu. Kenapa Nabi itu pakai udang-udang itu? Dan memang ini itu sunnahnya dipakai dan nggak bakal sakit kepala. Jadi kalau yang memang kepalanya punya mulu, benar. Aja kencang nih. Ya. Tapi memang hikmahnya itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pakai udang-udang itu hikmahnya untuk agar supaya tidak sakit kepala. Maka malaikat akan bersolawat bagi orang-orang yang hadir sholat Jumat, dia menggunakan imamah, sorban, bawa sorban. Bawa sorban warna apa ke bawa dan rumah. Kalau udah bawa, jangan pakai ditaruh dua sejadah. Sangkiran aja. Kalau jatuh ambilan. Asalkan syaratnya nanti ketika kita dari awal takbir udah naruh sorban di sini, kemudian nanti
jangan dibimbing sujud. Kalau dibimbing sujud nggak sah. Karena dari awal niatnya buat sorban, bukan buat sejadah. Kalau dari baru nyampe, ini sorban saya taruh buat sejadah, maka namanya sejadah, bukan sorban. Tapi kalau udah dari awal kita udah takbir pakai ini, kita udah dari awal udah pakai. Orang malu-malu dikit pakai ini. Apa? Lagi jatuh, jangan dibimbing. Kalau dibimbing berarti jidat kita tahu. Jadi kalau ini nggak sah. Ya, jadi ini kaitannya dalam urusan pelaksanaan sholat Jumat yang dimana banyak fadilah keutamaan, apalagi buat kita yang punya sorbannya di bawah. Berapa bandingannya? Kalau sholat Jumat 70 yang pakai sorban sama yang nggak pakai sorban. Abdullah bandingannya 70. Kalau dalam sholat biasa 25. Sholat biasa, kalau sholat biasa di kamar udah. Nggak ada melihat ini berapa? 25 daripada kita yang pakai sorban. Pakai bawah, kalau merah. Iya, pakai. Udah jangan Dan di kalung di masjid kita yang tua udah langka, maka yang pada pakai koko, pakai gamis, pakai sorban dulu di depan. Jangan yang pada pakai kaos, pakai celana di depan. Ini jadi problem juga nanti. Ketika satu saat imam batal, pasti belakangnya yang pakai kaos. Masa dia disuruh dorong lagi? Jadi yang kita yang orang sini ya duduk di depan. Jadi jangan sampai mereka-mereka yang pada pakai celana, bukan nggak boleh pakai celana, boleh pakai celana, boleh pakai baju koko, boleh pakai kaos, boleh. Cuman kalau kaosnya ada bacaannya, pilih nomor 1. iya. Ada bacaannya yang belakang ya sudah. Jadi afdaliyah pelaksanaan sholat Jumat buat kita kaum laki-laki, mandi, kemudian pakai baju yang bagus, pakai wewangian, kemudian pakai imamah, kemudian isi sop yang paling depan. Kenapa yang paling depan? Karena kalau yang paling belakang aminnya sisa yang depan. Innal malaikata tu'min, bahwa sesungguhnya malaikat itu mengaminkan aminnya makmum. Imam dengan makmum aminnya bareng, maka malaikat mengaminkan. Ketika malaikat mengaminkan dari sini kemari, dari sop pertama, sop kedua udah sisa dari depan. Yang di belakang, apalagi di sono nggak bagian ya, acur. Udah komat baru datang. Jadi keutamaan itu yang harus kita pilih buat kita orang-orang yang beruntung berdekatan dengan masjid. Mudah-mudahan dari bacaan-bacaan ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa amalkan dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini aja modalnya.
Ya, demikian apa yang kita bahas malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, dan kita berharap malam Senin yang akan datang Allah berikan kita sehat walafiat, berikan kita panjang umur, bisa terus istiqomah dan kebajikan takdir dalam kita mencari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abdul Fikri